Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amia Riani dengan NIM 2114070091 akan mempresentasikan materi saya tentang Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal di India. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi di antara ketiga kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal merupakan salah satu warisan peradaban Islam di India. Keberadaan kerajaan ini terjadi setelah motivasi kebangkitan baru bagi keberadaan tua di anak benua India yang nyaris tenggelam. Sebagaimana diketahui, India adalah suatu wilayah tempat tumbuh dan berkembangnya peradaban Hindu. Dengan hadirnya kerajaan Mughal, maka kejayaan India dengan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam kembali muncul. India menjadi wilayah Islam pada masa Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Panglima Muhammad Ibnu Qasim. Kemudian pasukan Ghaznawiyah di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengadakan pengislaman sebagai masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India seperti dinasti Khalji, yaitu pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi, dinasti Tughlaq, yaitu pada tahun 1320 sampai 1412 Masehi, dinasti Sayyid, yaitu pada tahun 1414 sampai 1451 Masehi, dinasti Lodi 1451 sampai 1526. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya, berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, yaitu pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol keturunan Genghis Khan. Ekspansinya ke India dimulai dengan penundukan penguasa setempat yaitu Ibrahim Lodi dengan Alam Khan, yaitu paman Lodi, dan gubernur Lohere. Ia berhasil menguasai Punjab dan berhasil menundukkan Delhi. Sejak saat itu ia memproklamirkan berdirinya kerajaan Mughal. Proklamasi yaitu pada tahun 1526 Masehi yang dikumandangkan Babur mendapat tantangan dari Rajput dan sangat didukung oleh para kepala suku India Tengah dan umat Islam setempat yang belum tunduk pada penguasa yang baru itu. Sehingga ia harus berhadapan langsung dengan dua kekuatan sekaligus. Tantangan tersebut dihadapi Babur pada tanggal 16 Maret 1527 Masehi di Kanus dekat Agra. Babur memperoleh kemenangan dan Rajput jatuh ke dalam kekuasaannya. Penguasa Mughal setelah Babur adalah Nasiruddin Humayun atau lebih dikenal dengan Humayun, yaitu pada tahun 1530 sampai 1540 dan 1555 sampai 1556 Masehi. Putranya sendiri sepanjang pemerintahannya tidak stabil karena banyak terjadi perlawanan dari musuh-musuhnya. Bahkan beliau sempat mengungsi ke Persia karena mengalami kekalahan saat melawan pemberontakan Sher Khan di Konauj. Tetapi beliau berhasil merebut kembali kekuasaannya pada tahun 1555 Masehi berkat bantuan dari kerajaan Safawi. Namun, setahun kemudian, yaitu pada tahun 1556 Masehi, beliau meninggal karena tertimpa tangga perpustakaan dan tahta kerajaan selanjutnya dipegang oleh putranya yang bernama Akbar. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan
yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Randhabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilghar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. B. Perkembangan kerajaan Mughal di India. Dalam perkembangannya, kerajaan Mughal mempunyai masa kejayaan yang dimulai pada pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1506 Masehi, dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir, yaitu pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan, yaitu pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, Aurangzeb, yaitu pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Kemajuan kerajaan Mughal dapat dilihat dari berbagai bidang, antara lain 1. Politik dan pemerintahan. A. Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Dalam pemerintahan tersebut, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan. Akbar juga menerapkan politik sulhul atau toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Mereka tidak dapat dibedakan menurut etnis dan agama. Yang B. Untuk undang-undang kerajaan. Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen, dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang. Yang C. Pada masa pemerintahan Aurangzeb telah terdapat jalinan kerjasama dengan negara-negara Islam di luar India. Yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan pemerintahan Mughal di India juga memajukan bidang ekonomi, di mana saat itu kerajaan Mughal berhasil mengembangkan program pertanian serta program yang lainnya, sehingga sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Dari hasil pertanian ini yang kemudian menjadi komoditi ekspor Mughal ke berbagai kawasan seperti Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara. Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa sejumlah komoditas andalan tersebut diantaranya adalah kain, rempah-rempah, opium, gula, garam, wol, dan parfum. Untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintah juga mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan Muqaddam, yang mana kedudukannya dapat diwariskan. Dia mempunyai tanggung jawab menyetorkan penghasilan untuk menghindari tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan tanah dan pewarisan, tetapi jika tidak loyal maka pejabat lokal berhak menyitanya. Yang ketiga, bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan mengibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. Yang keempat, bidang seni dan budaya. Seni, budaya, dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik, seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal yang merupakan bangunan indah yang dimaksudkan sebagai tanda cinta kasihnya kepada istri tercinta, yaitu Mumtaz Mahal. Taj Mahal juga salah satu keajaiban dunia, merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam masa lampau di India. Selain itu juga, Shah Jahan telah membangun Masjid Mutiara, yaitu Masjid Jami' Delhi, yang mana terletak di Delhi, serta Takhta Merak, yaitu singgasana yang dibuat dari emas, perak, intan, serta permata cemerlang.
Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi menghasilkan karya besar berjudul Padmavat, sebuah karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Yang C. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Mughal. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Mughal dimulai setelah 1,5 abad, tepatnya setelah masa pemerintahan Aurangzeb. Para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang diawali dengan kematian Aurangzeb, dan satu persatu penguasa daerah mulai melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Pengganti Aurangzeb adalah Muazzam. Setelah ia meninggal, tahta digantikan anaknya Azim al-Shah. Akan tetapi ditentang Zulkifar Khan, anak As'ad Khan. Azim al-Shah meninggal tahun 1712 Masehi. Ia digantikan oleh anaknya Jihandar Shah, tetapi ia disingkirkan oleh adiknya sendiri yaitu Faruk Shah pada tahun 1713 Masehi. Di dalam 2 tahun saja telah terjadi 4 kali penggantian sultan. Pada saat 3 sultan berkuasa yaitu Shah Alam, Akbar II, dan Bahadur Shah. Inggris diberi kepercayaan untuk mengembangkan usahanya, tetapi dengan jaminan memberikan fasilitas kehidupan istana dan keluarganya. Pada saat terjadi krisis mengalami kerugian, dan Inggris pun mulai mengadakan penguntungan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa tertekan, maka terjadilah pemberontakan rakyat di bawah pimpinan Sultan Bahadur Shah pada bulan Mei 1857 Masehi. Dengan mudah, karena Inggris mendapat dukungan dari beberapa penguasa Hindu dan Muslim, Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam kepada pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Sultan Mughal terakhir, diusir dari istana, yaitu pada tahun 1858 Masehi. Maka berakhirlah sejarah kekuasaan kerajaan Mughal di India. Ada yang beberapa faktor menyebabkan kekuasaan kerajaan Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga tidak terampilnya dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, kurang cakapnya pemerintahan Aurangzeb sehingga konflik antar agama terjadi sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat, semua sultan pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah serangan dari kerajaan. Serangan ini dimulainya dilakukan oleh kerajaan Safawi di Persia yang memperebutkan wilayah Kandahar. Pada tahun 1622 Masehi, daerah ini berhasil dikuasai oleh Safawi. Pada tahun 1739 Masehi, Nadir Shah dari Safawi menyerbu Mughal dengan alasan bahwa Mughal tidak mau menerima duta bangsa yang dikirim olehnya. Lalu disusul ketegangan dengan Afghanistan. Pada masa pemerintahan Muhammad Shah, kerajaan Mughal mendapat serangan dari suku Afghan yang dipimpin oleh Ahmad Shah. Pada tahun 1748 Masehi, Ahmad Shah berhasil menguasai Lahore. Pemberontakan Hindu juga turut memperkeruh suasana. Hindu yang merupakan mayoritas di sana tidak senang menjadi warga kelas 2 dibandingkan Islam yang menjadi warga kelas 1 padahal jumlahnya minoritas. Hal ini menimbulkan banyak sekali pemberontakan yang membuat repot kerajaan Mughal, terlebih di saat yang hampir bersamaan muncul pula tekanan dari Inggris.
Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana kemunduran politik negeri ini sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Persaingan di antara mereka akhirnya dimenangi oleh Inggris yang kemudian untuk memperkuat pengaruhnya mendirikan AEC, yaitu East India Company, dengan mendatangkan pasukan kerajaan Inggris untuk mengamankan dan menstabilkan wilayahnya. Menyadari kekuatan Mughal semakin menurun, maka Shah Alam membuat perjanjian dengan Inggris, di mana ia menyerahkan Oudh, Bengal, dan Orissa kepada Inggris. Monopoli Inggris yang sangat otoriter dan cenderung keras membuat rakyat Mughal yang Muslim maupun Hindu bersama-sama mengadakan pemberontakan. Tetapi dapat dikalahkan walaupun dalam serangan itu pasukan Hindu yang memulainya. Akan tetapi Inggris melihat umat Islam dan Bahadur Shah II ikut campur dalam penyerangan itu. Maka sebagai hukumannya, Inggris memporak-porandakan wilayah Mughal dengan kekuatan senjatanya yang selangkah lebih maju dibandingkan pasukan Mughal dan Hindu. Masjid dan candi menjadi sasaran penghancuran. Bahadur sendiri diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi, maka sejak saat itu berakhirlah kekuasaan kerajaan Mughal di India dan digantikan oleh imperialisme Inggris. Ada dua faktor kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal, yaitu faktor internal dan eksternal. Kedua faktor ini memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Yang pertama, faktor internal. Tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Ketidakjelasan suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Akibatnya perebutan kekuasaan melalui kekerasan dan bahkan perang saudara sering tidak terhindarnya lagi. Misalnya Aurangzeb yang menjadi raja setelah melakukan perang saudara dengan melibatkan banyak pangeran seperti Murad, Syuja, dan Shikoh. Lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan terutama setelah Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Hal ini terbukti bahwa dari 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal, hanya beberapa saja yang tercatat mampu bertahan lebih dari 20 tahun. Sedangkan selebihnya hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat, bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. Yang kedua, faktor eksternal. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Selain akibat dari kebijakan politik dan ekonomi, para penguasa Mughal seperti Puritanisme dan pungutan pajak yang sangat tinggi untuk membiayai kegemaran hidup mewah dan boros para penguasa. Yang adanya serangan-serangan dari luar, seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi. Karena menganggap kerajaan Mughal telah banyak sekali memberikan bantuan kepada para pemberontak Afgan di daerah Persia. Yang demikian halnya dengan serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani dari Afgan tahun 1761 Masehi, sehingga membuat Mughal akhirnya menjadi kerajaan boneka, meskipun Shah Alam selaku raja ketika itu masih diperkenankan untuk memakai gelar sultan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.